Saya ingin langsung ke Bang Ray Rangkuti. Kalau melihat ada kesan post power syndrome, ini kan secara psikologis dimaknai adalah seseorang yang merasa cemas, kehilangan jabatan, status sosial tertentu ketika dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Anda melihat ada refleksi ketakutan di sini dan kehilangan panggung pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat? Iya, yang bisa dibaca begitu. Makanya kan dulu misalnya diupayakan sampai 3 periode kan, meskipun gagal ya karena ditolak oleh PDI Perjuangan, dan disitulah kemudian terjadi perceraian antara Pak Jokowi dengan PDI, karena PDI dengan tegas mengatakan tidak akan memberi kesempatan untuk 3 periode itu gitu. Padahal sekalipun tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi 3 menterinya Pak Jokowi sudah, yang sekaligus ketua partai saat itu, sudah menganukannya kan. Ada PAN, ada PKB, dan juga ada Golkar saat itu yang setuju dilakukan penambahan masa bakti dari Pak Jokowi gitu. Nah setelah itu betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik gitu. Tapi saya kan mengatakan begini. Orang tuh kalau udah menjabat, pilihannya kan 2. Pertama, Anda mau jadi negarawan dalam pengertian umum, negarawan gitu, atau Anda menjadi politisi harian gitu. Pak Jokowi menurut saya nggak bisa memilih untuk jadi negarawan. Kenapa dia nggak bisa memilih jadi negarawan? Karena dia menanam saham politik yang sangat berat. Siapa saham politiknya itu? Adalah 2 anaknya. Satu namanya Gibran, sekarang wakil presiden, yang lain namanya Kaesang, ketua umum partai, dan satu menantunya di Medan, sekarang jadi gubernur. Dan nggak ada backupnya ini. Bang Freddy ditambahkan, jadi Pak Jokowi harus menjadi politisi harian seperti ini untuk mengamankan, dan kemudian juga ada nggak post power syndrome kalau Anda melihat? Ya, jadi justru saya melihat sebaliknya. Kalau post power syndrome itu kan biasanya sulit menerima ketika sudah tidak menjabat, kan begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi faktanya dia turun sebagai presiden 2 periode sesuai konstitusi, dan bahkan menyiapkan transisi yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden atau pemerintahan sebelumnya. Transisi sangat baik kepada Presiden Prabowo. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada post power syndrome di situ. Tetapi hari ini Pak Jokowi turun, katakanlah belusukan safari kebangsaan itu ke keliling. Nah, itu sebagai warga negara, udah sebagai warga negara biasa, tidak ada yang salah di situ. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah itu merupakan tanggung jawab moral. Seharusnya tokoh ya mempunyai memang tanggung jawab moral. Jadi dia turun begitu. Saya merespon Bang Rey sedikit tadi, memang Pak Jokowi di dalam safari politiknya ini tidak akan mengambil alih peran pemerintah, ya, maupun tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Memang dia murni menyapa masyarakat adat, ya, komunitas-komunitas relawan dalam hal ini untuk PSI. Jadi sekali lagi dia tidak akan mengambil peran pemerintah dan tidak akan menjadi oposisi kepada pemerintah, begitu. Jadi ya, yang saya maksudkan itu kan begini, Bung Freddy. Dia nggak akan mengambil peran pemerintah, ya jelas tidak. Dia nggak siapa-siapa di pemerintahan ini kan. Yang kedua, tidak akan oposisi. Ya, kalau dia tidak akan oposisi kan dia menjelaskan kenapa dolar kita sekarang sudah hampir dia tidak akan pernah melakukan itu, Bang. Memang itu makanya. Tapi ya makanya publik kan juga ingin mendapatkan ya seperti ujangan, nasihat-nasihat khusus harusnya. Artinya kan kalau dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi kan dia memperkuat posisi Pak Prabowo dong. Ya kan? Ya. Soal ini, soal itu, misalnya dia menjelaskan betapa MBG itu tetap penting, misalnya loh ya, seperti yang dilakukan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo hari ini kan. Ray Rangkuti menilai manuver politik Joko Widodo Jokowi pasca lengser dapat dibaca sebagai gejala post-power syndrome. Namun, Freddy Damanik membantah
dan menegaskan aktivitas Jokowi merupakan tanggung jawab moral sebagai mantan presiden. Perdebatan ini pun memicu beragam tafsir di ruang publik. Bukankah ini bukti nyata bahwa demokrasi kita lumpuh? Iya, yang menarik dari Pak Jokowi ini kan seringkali membuat sesuatu yang secara teoritik demokrasi itu nggak kena gitu. Misalnya seperti yang sekarang kan. Beliau ini bukan siapa-siapa di PSI, tetapi sepertinya segala sesuatunya tergantung beliau juga. Gitu. Mestinya kalau beliau berpikir yang lebih konstruktif lah terhadap politik ini, beliau melembagakan dirinya di dalam PSI itu. Itu ini cara berpikir konstruktif. Artinya apa ya? Ya itu tadi, apakah beliau menjadi ketua umum atau beliau misalnya menjadi dewan penasehat atau apa? Artinya beliau menjadi bagian secara struktural dari partai ini gitu. Nah, tapi kalau bukan siapa-siapa di partai itu, tapi kalau ada apa-apa dengan PSI datang ke Solo gitu, hubungan apa secara politik itu? Ini penandanya gitu. Ya. Nah, tapi jangan dibilang bahwa itu demokrasi. Ya, demokrasi itu juga ada pakemnya, gitu loh kira-kira tuh kan. Nah, oleh karena itu kalau disebut seperti yang sekarang ini, saya juga nggak ngerti gitu. Mestinya juga orang PSI-nya juga harus secara tekun lah untuk mengatakan, udahlah dilembagakan saja. Pak Jokowi itu menjadi bagian dari PSI. Kalau bukan bagian dari PSI secara struktural, secara kultural kayak begini, yang begini-begini nggak terjadi dong. Gitu loh kira-kira tuh. Kan selalu ada batas di mana secara struktural beliau bekerja dengan secara kultural beliau bekerja gitu. Ini kan enggak gitu. Yeah. Sepertinya udah menasihatinya ya, kalau ada masalah datang ke saya itu kan, lalu turun ke daerah-daerah pakai jaket PSI macam-macam gitu. Lalu beliau di PSI-nya apa? Nah, kita mau mengatakan tuh penting sekali untuk membudidayakan politik yang lebih terukur itu maksud saya. Sama seperti ya kemarin-kemarin kan. Ya, beliau yang membuat pola pertama kali, yang kalah dalam Pilpres itu ikut di dalam pemerintahan. Ya. Itu seolah-olah tepat gitu, seolah-olah benar dalam kerangka apa yang disebut harmonisasi. Padahal itu ya keliru. Harus ada check and balances juga. Mestinya iya, Anda harus menumbuhkan justru kelompok yang bisa men-challenge Anda. Bukan sebaliknya, menarik yang mestinya men-challenge Anda itu menjadi bagian supaya nggak ada challenging gitu loh. Jadi bukan itu teori demokrasinya mestinya gitu. Jadi harus tetap dibuat satu situasi yang terus-menerus menumbuhkan demokrasi ini. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa partai politik PS ini perlu diperkuat, ya sudah, beliau nyemplung langsung ke dalamnya. Jadi nggak setengah-setengah sekarang. Kalau disebut, apakah Pak Jokowi itu orang PSI? Enggak. Kan nggak ada di struktur gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Bekerja sepenuh hati untuk PSI. Seperti beliau mengatakan di dalam beberapa pidatonya kan, saya akan turun dari kampung ke kampung untuk membesarkan PSI. Jadi apa dong? Menimbulkan kebingungan iya, di masyarakat jadi juga. Jadi apa dong kan kira-kira ya? gitu. Dan yang lebih unik lagi, di tengah-tengah itu ada namanya Projo. Dipertahankan lagi gitu loh. Ini Projo ini mau buat apa? Nggak jelas. Karena Pak Jokowi itu nggak menjadi presiden. Ray Rangkuti mempertanyakan posisi politik Joko Widodo, Jokowi, dalam mendukung PSI dan menilai perannya sebaiknya dilembagakan secara resmi agar tidak memunculkan tafsir adanya pusat pengaruh di luar struktur partai. Freddy Damanik membantah dan menegaskan Jokowi hanya membuka ruang dialog tanpa mengambil alih kewenangan internal PSI. Sepertinya sudah rindu dengan sosok Jokowi misalnya. Nah, visual ini mampu nggak sih mempengaruhi para pemilih tradisional atau justru terkesan terlalu memaksakan? Iya, kalau dari hitungan waktu sih masih ada waktu 3 tahun. Dan sejauh apa dalam 3 tahun ke depan itu Pak Jokowi dapat memelihara ingatan kolektif masyarakat NTT terhadap beliau. Tapi saya kira ada faktor soal kinerja Pak Prabowo dalam hal ini ya. Jadi kalau Pak Prabowo kinerjanya bagus, saya kira akan keserap ke Gerindra gitu. Tapi sebaliknya kalau kinerja Pak Prabowo tidak mendapat respon yang positif ke publik gitu, maka Pak Jokowi yang akan dapat limpahan suaranya gitu. Itulah yang sebetulnya kita lihat hari ini. Jadi kenaikan PSI itu saya lihat dalam kerangka ketidakpuasan publik terhadap Pak Prabowo.
Jadi Pak Prabowo sekarang kepuasannya cuma 51 sekian persen, dan elektabilitas partainya turun drastis kan, sekarang menjadi 16% meskipun tetap nomor 1 gitu. Nah, kemana suara itu pergi? Salah satu yang menampung itu yang menurut saya adalah PSI. Makanya PSI dapat sekitar 2, sekian persen gitu. Nah, jadi artinya apa gitu? Semakin Pak Prabowo nggak bekerja bagus, yang dapat limpahan suara itu Pak Jokowi. Oke, tapi manuver politik tuh apakah hanya dengan belusukan atau sebagai mantan presiden kan harusnya juga bisa ya memberikan saran-saran ataupun masukan tentang misalnya sekarang nilai tukar rupiah seperti apa dengan program-programnya pemerintah. Oh iya, itulah salah satu yang mungkin nggak paham juga saya, karena beliau kunjungan ke daerah itu lalu kemudian jadi raja. Kan kalau jadi raja ya, kok kita minta visi misi? Ya nggak ada orang raja dimintain visi misi ya kan, kecuali beliau terang-terangan mengatakan saya ini apalah dengan PSI. Nah, dia akan bicara soal politik. Tapi kalau Anda sendiri, pandangan Anda Bang Ray melihat tadi ya kunjungan-kunjungan dan juga manuver politiknya, warga itu secara gestur terlihat natural, organik, atau hanya sekedar orkestrasi? Ini kan ingatan orang, saya udah mengatakan tadi, ingatan orang kepada Pak Jokowi itu belum tentu dalam kerangka 2 tahun. Kita nggak tahu sampai nanti tahun ke-4, ke-5. Itu satu. Saat yang bersamaan, ada kekecewaan yang besar terhadap Pak Prabowo. Dan selalu begitu kita kan. Begitu kita berhadapan dengan kekecewaan yang di depan mata, kita nggak pernah mandang ke depan, mandangnya ke masa lalu gitu loh. Di zamannya ketika orang bicara kecewa dengan reformasi, muncullah meme-meme soal apa namanya itu, enak di zamanku toh, gambarnya Pak Soeharto. Gitu. Tapi ketika di zamannya Soeharto, mereka juga ngeluh juga gitu loh. Jadi itu selalu kelihatan bangsa ini. Bangsa ini kalau kecewa pada hari ini, dia nggak melompat ke depan gitu loh. Cara mikirnya ke depan gimana nih? Tapi melompatnya ke masa lalu. Ray Rangkuti menilai penurunan kepuasan terhadap pemerintahan berpotensi menguntungkan PSI melalui efek figur Joko Widodo atau Jokowi. Freddy Damanik membantah dan menegaskan bahwa elektabilitas PSI tidak cukup bertumpu pada popularitas Jokowi, melainkan harus dibangun lewat kerja politik, penguatan struktur, dan program partai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.